Kan hasil karya masyarakat Madura yang sampai sekarang juga belum tersentuh Pak Liman. Contohnya misalnya kalau di Sumeneb ya itu ada keris. Oh, keris. Keris itu kan menurut saya kan produk unggulan itu. Bahkan Sumeneb kan sekarang kan dikenal juga dengan kota keris. Nah tapi Pak Liman, potensi ekonomi keris itu kan sebenarnya besar, tapi seringkali terganggu karena kendala hukum. Kendala hukum dianggap senjata. Nah, dianggap senjata tajam. Harapannya itu kan wisatawan datang ke Sumeneb, ya kan? Nah, salah satu souvenirnya kan bisa bawa keris. Bisa keris, souvenir iya. itu ya. Nah, tapi kalau kemudian keris dikategorikan senjata tajam, orang kan jadi takut. Nah, ini kan kita harus carikan solusi. Ini kan kajiannya sudah dalam banget pemirsa. Lanjut Pak. Misalnya contohnya celurit juga Pak Liman. Itu kan kita mengenal Madura mulai dulu kan identik dengan celurit sih. Kan seperti itu. Nah, tapi bagaimana celurit ini perlindungan hukumnya seperti apa termasuk bagi para pekerjanya kan begitu. Nah, ini yang ke depan kita juga harus masuk ke sana Pak Liman sehingga Fakultas Hukum keberadaannya itu benar-benar logika liniernya seperti itu. Ini kan sudah nggak linier Pak Dekan. Iya. Lah, ini dampak jangka panjangnya Pak Liman, lebih seriusnya begitu. Akhirnya orang menjadi tidak tertarik menjadi petani. Kan seperti itu. Nah, kalau tidak tertarik menjadi petani, akibat lebih lanjutnya, akhirnya dia bisa jadi akhirnya menjual lahan pertaniannya. Iya kan? Jual pertaniannya dijual, dia secara habis ya mau cari pekerjaan kemana lagi gitu. Nah, kalau kemudian lahan pertanian para petani itu dijual, pertanyaannya kan lalu yang membeli tanahnya siapa dan akan digunakan untuk kepentingan siapa, kan begitu. Akan muncul problem-problem sosial yang lebih serius ya. Ujung-ujungnya kan akhirnya pada kedaulatan nasional. Ya betul. Di situ sebetulnya Fakultas Hukum bisa sejak dini sekarang kan sebetulnya sudah dirasakan tuh bukan otorisasi tapi dominasi gitu ya. Dominasi di perusahaan-perusahaan besar, para pemodal para punya kapital yang justru mengatur segalanya. Kalau di saat itu petani yang mau menjual hasil dan untuk menjadi bahan itu justru murah, tapi ketika itu sudah itu menjadi tinggi dan itu juga kepada petani juga. Jadi dua kali digenjot petani nih Pak Dekan. Nah itu nanti Pak Dekan mau nggak bukan mau. Sudah menjadi keinginan Pak Dekan nggak dari sisi Fakultas Hukum untuk bagaimana mengkaji dan juga mengkaji itu semua agar terselamatkan dan tidak terus-menerus seperti sekarang Pak Dekan? Iya, jadi makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Aliman ya, apakah mau kerjasama dengan Lingkar Jatim? Ya tentu kami apresiasi dan kami memang kan konsep pemerintahan sekarang ya termasuk perguruan tinggi itu kan istilahnya ada konsep pentahelik Pak Liman ya. Konsep pentahelik. Jadi pentahelik. Iya, jadi perlu melibatkan atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk mewujudkan visi dan misi kita kan seperti itu Pak Liman. Karena kan tidak mungkin kita sendirian. Dan tagline saya kemarin waktu pencalonan dekan itu memang Pak Liman, itu tagline-nya itu adalah Fakultas Hukum kompak begitu. Fakultas Hukum kompak. Nah, kompak itu maksudnya idiom dari kolaboratif ya, M-nya itu bermanfaat, kemudian P-nya itu partisipatif, kompak. A-nya itu amanah, K-nya itu kreatif. Wow, pemirsa. Fakultas Hukum kompak. Kompak itu nanti artikan sendiri itu. Saya nggak hafal tapi saya mengerti maksudnya. Jadi kompak itu kalau sebelumnya kita kompetitif ya, kompetisi dan semacamnya itu justru saling menconikan, saling mengalahkan. Pak Sapi ingin membangun Fakultas Hukum itu kompak, kolaboratif. Jadi kita bersama, kita ya kompak, bekerja sama, tidak harus saling menyisihkan, tidak harus saling mengalahkan itu Pak. Betul. Ya, makanya ya itu tadi. Jadi kita harus kolaboratif. Kalau di internal kita harus partisipatif. Artinya seluruh SDM yang kita miliki bagaimana kita libatkan. Nah, kemudian kita kolaboratif dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan
atau memiliki kemampuan ya baik dari sumber daya manusianya maupun sumber daya kapitalnya untuk mewujudkan ya kemaslahatan ya kebaikan dalam rangka menyelesaikan problem kemasyarakatan yang kita hadapi. Pak Dekan, kembali lagi saya lebih serius lagi ke ajakan saya itu kan secara prinsip kan mau bekerja sama dengan siapapun Pak Dekan ya. Meskipun ini mungkin tidak apakah secara resmi atau tidak, tapi saya sebetulnya punya keinginan untuk membuat LBH di sini. Siap. Untuk pertama ya orientasinya sosial Pak Dekan ya. Kalau ada masyarakat sama sebetulnya dengan Fakultas Hukum, kalau ada masyarakat yang mempunyai kebingungan dalam macam terkait masalah hukum, LBH siap untuk LBH yang ingin saya rintis ini adalah ingin menyediakan untuk menerima diskusi dan semacamnya apa ya istilahnya kalau hukum itu ya diskusi hukum bukan diskusi ya apa istilahnya ya kalau harus bayar itu loh Pak Dekan konsultasi hukum tapi di sini kalau di sini nanti kita secara prinsip kita akan menggratiskan itu kita siap Pak Liman ya enggak itu syarat-syaratnya lagi-lagi kita punya banyak SDM ya teman-teman dosen yang handal di bidang hukum sesuai dengan konsentrasinya masing-masing gitu ya. Jadi kalau Lingkar Jatim misalnya ada pihak yang butuh konsultasi atau apa nanti kita bisa ini bisa ditindaklanjuti Pak Dekan ya? Iya, jadi nanti bisa kita ikutkan mereka ya dalam bentuk kerjasama antara Lingkar Jatim dan Fakultas Hukum. Karena ada juga, tapi tidak banyak Pak Dekan. Karena diakui atau tidak masyarakat yang sadar hukum itu tidak semuanya kan. Tapi ada yang mengusulkan itu ke saya Pak Dekan untuk agar tidak bingung gitu ketika ada persoalan hukum yang dihadapi, yang dialami oleh masyarakat, yang mereka bingung ketika kita datang ke sini untuk melakukan konsultasi ya, atau konsultasi hukum ya. Secara prinsip kita gratiskan Pak Dekan. Ya. Cuma kalau nanti itu membutuhkan hal macamnya itu bisa berlanjut itu urusan yang lainnya. Ya sebenarnya salah satu dari agenda program saya itu Pak Liman yang kemarin kita sampaikan pada saat penyampaian visi misi dan program itu ya memang itu mengaktifkan kembali kalau di Fakultas Hukum itu dulu kan namanya Pengabdian Masyarakat UKBH, Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum. Nah, itu ada itu. Ada dulu sebelum terbitnya Undang-Undang Advokat Pak Liman, itu aktif. UKBH. Iya, UKBH itu. Jadi kita atas nama institusi Fakultas Hukum kita mendampingi masyarakat ya yang butuh bantuan hukum itu kepada kami. Nah, tapi setelah terbitnya Undang-Undang Advokat Pak Liman, nah itu kan ada hal-hal yang lebih rigid begitu ya sehingga akhirnya UKBH itu tidak aktif. Nah sekarang kan ada Undang-Undang Bantuan Hukum Mbak Lima yang di situ bisa menjadi pintu masuk kita untuk mengaktifkan itu kembali. UKBH yang tapi memang kendalanya memang harus berbentuk yayasan Pak Lima. Oh gitu. Jadi pembentukan LBH itu harus yayasan. Kalau mau menggunakan Undang-Undang Bantuan Hukum. Jadi untuk mengakses Bankum ya, kan di Kementerian Dalam Negeri di Kementerian Hukum dan HAM, termasuk di daerah-daerah itu kan sekarang diharuskan untuk menganggarkan istilahnya bantuan hukum. Maksudnya dana bantuan hukum. Nah, untuk bisa mengakses itu kan yayasan Pak Lima. Pak Dekan, saya sebetulnya tadi sempat mau menanyakan itu syarat-syarat untuk buat LBH, apakah itu yayasan atau seperti Lingkar Jatim kan BT nih. Lingkar Jatim ini BT cuma bisa ada di bawah naungan Lingkar Jatim atau harus menkumham baru gitu ya. Apa itu bentuk yayasan atau tidak? Hanya itu persyaratannya Pak Dekan. Kalau yayasan kan subjek hukum sendiri Pak Liman ya. Jadi PT itu badan hukum, yayasan itu badan hukum kan begitu. Tapi bisa saja yayasan itu pendirinya PT. Oh begitu. Iya. Jadi PT misalnya Lingkar Jatim mendirikan yayasan dengan Fakultas Hukum misalnya ya mendirikan yayasan. Yang bergerak karena yayasan tentu kan sifatnya sosial kan. Ya betul. Kan betul. Itu. Ya. Jadi PT itu bisa mendirikan yayasan bisa mendirikan PT Pak Lima. Oh gitu. Tergantung kebutuhan. Daur betasalsul. Karena kalau yayasan itu kan harus nirlaba orientasinya, kan tidak boleh
profit. Nah, tapi kalau misalnya yayasan juga ingin ada sumber pendanaan yang yang tetap misalnya dari kegiatan usahanya, maka bisa saja yayasan membentuk unit bisnis dalam bentuk PT atau CV terserah kan. Nah, PT kan bisnis, tapi kalau ingin sosial bisa dia membentuk yayasan. PT bisa membentuk yayasan. Nah, jadi pemirsa jalannya sudah mulai tahu. Saya insya Allah mudah-mudahan rencana ini diridhoi Allah dan bisa segera terrealisasi. Saya kerjasama dengan Fakultas Hukum atau teman-teman yang sudah lulusan dari UTM dan macamnya sudah menjadi advokat sekarang bisa bergabung dengan ini, dan insya Allah manfaatnya akan lebih terasa oleh masyarakat nanti. Dan mudah-mudahan visi Pak Rektor, visi UTM dan juga Fakultas Hukum yang juga tidak mau menjadi menara gading tapi menara air juga bisa terwujudkan dengan kerjasama saya dengan Fakultas Hukum. Amin. Pak Dekan, silakan barangkali mau ada yang mau disampaikan terkait dengan urusan Fakultas Hukum atau yang lain-lain, karena Pak Dekannya masih baru untuk visi ke depan dan macamnya yang penting masyarakat tahu dan penting stakeholder dari Fakultas Hukum pahami. Silakan Pak Dekan. Ya, Pak Aliman, jadi mohon sambung doa dan dukungan ya dari semua pihak tentu, karena kami sadar bahwa tidak mungkin kami itu bisa sendirian dalam mewujudkan hal-hal yang kami impikan begitu kan. Nah, yang pertama, apalagi ini kurikulum kita kan baru Pak Aliman ya, MBKM ini. Baru terus Pak Aliman. Setiap tahun harus ada ya. MBKM ini kan masih perlu penyempurnaan, perlu pemantapan terus-menerus Pak Aliman dalam rangka untuk menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas ya, dan tentu lebih berintegritas sehingga benar-benar bisa memenuhi harapan masyarakat begitu ya. Terus di sisi yang lain, nah kita juga ingin Fakultas Hukum secara institusional maupun secara personal orang-orang yang ada di dalamnya itu kehadirannya itu benar-benar bisa bermanfaat dan manfaat itu bisa dirasakan oleh masyarakat langsung. Nah, makanya Pak Aliman, karena UTM saat ini itu fokus pada pengembangan isu dan potensi lokal, maka mau tidak mau Fakultas Hukum yang menjadi bagian dari UTM itu juga harus seperti itu. Nah, di Madura itu Pak Aliman, itu kan ada banyak hal-hal yang sebenarnya butuh perhatian Fakultas Hukum juga. Contoh Pak Aliman ya, selain potensi lokal yang tadi yang garam, jagung, rempah sapi dan lain-lain ya, yang ternyata di hulunya bagus tapi nyampe ke hilirnya ini. Nah, itu kan hasil analisa sementara, hasil kajian sementara. Itu kan ada problem di tata niaganya Pak Aliman. Tata niaga. Ya. Nah, berbicara tata niaga itu kan berbicara regulasi. Ketika regulasi Fakultas Hukum tempatnya. Makanya bagaimana Fakultas Hukum kan juga bisa berperan di situ. Nah, selain itu Pak Aliman, kalau itu kan potensi sumber daya alam. Nah, ada juga potensi-potensi yang merupakan hasil karya masyarakat Madura yang sampai sekarang juga belum tersentuh Pak Aliman. Contohnya misalnya kalau di Sumeneb ya, itu ada keris. Keris itu kan menurut saya kan produk unggulan itu. Bahkan Sumeneb kan sekarang kan dikenal juga dengan kota keris. Nah, tapi Pak Aliman, potensi ekonomi keris itu kan sebenarnya besar, tapi seringkali terganggu karena kendala hukum. Kendala hukum dianggap senjata. Nah, dianggap senjata tajam. Harapannya itu kan wisatawan datang ke Sumeneb, ya kan? Nah, salah satu souvenirnya kan bisa bawa keris. Bisa keris, souvenir itu ya. Nah, tapi kalau kemudian keris dikategorikan senjata tajam, orang kan jadi takut. Nah, ini kan kita harus carikan solusi ini. Ini kan kajiannya sudah dalam banget pemirsa. Lanjut Pak. Misalnya contohnya celurit juga Pak Aliman. Itu kan kita mengenal Madura mulai dulu kan identik dengan celurit sih. Kan seperti itu. Nah, tapi bagaimana celurit ini perlindungan hukumnya seperti apa, termasuk bagi para pekerjanya kan begitu. Nah, ini yang ke depan kita juga harus masuk ke sana Pak Aliman, sehingga Fakultas Hukum keberadaannya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Jadi istilahnya yang diharapkan oleh Pak Rektor menjadikan UTM sebagai menara air ya, itu benar-benar bisa diwujudkan. Nah, untuk melakukan itu Pak Aliman, kami sadar tidak mungkin bisa sendirian. Makanya kami akan gandeng seluruh Fakultas Hukum yang ada di Madura, ya kan, termasuk stakeholder lain, termasuk media. Dan alhamdulillah hari ini sudah dapat tawaran kerjasama duluan dari Lingkar Jatim.
Ini kan ya istilahnya apa ya? Ya gayung bersambut. Gayung begitu. bersambut ya. Kami belum menyampaikan sudah dapat tawaran untuk kerjasama dulu. Ini mungkin hidayah ini mungkin Pak Dekan. Kompak. Nah, maka sejak tadi saya perhatikan, saya cermati, Pak Dekan tidak mengatakan Fakultas Hukum untuk akan menerapkan lulusan-lulusan kompetitif, tidak ngomong begitu, tapi yang berkualitas dan berintegritas. Ternyata kompaknya sudah masuk betulnya. Kompaknya sudah masuk Mirza. Jadi kompetitif itu sekarang sudah harus sedikit demi sedikit sudah harus mulai tinggalkan Pak Dekan ya. Visi kompak itu justru bagaimana kita membangun kolaborasi, bukan kompetisi. Iya, betul Pak Liman. Biar kita tidak bermusuhan terus. Jadi kalau udah perguruan tinggi visinya selalu kompetitif, akhirnya kan selalu menganggap pihak lain itu lawan. Kita bangun Pak. Ini Loas Majan lah pemirsa ya, Loas Majan. Kemarin saya sempat bilang begitu di sesi saya ketemu dengan pengusaha, antara pengusaha digital dengan tradisional. Kita harus membangun pikiran dan kesadaran yang sebelumnya itu adalah kompetitif ke kolaboratif. Ya. Ternyata dokter, ternyata saya ini sama selevel dokter Mirza. Loas Majan ternyata pikirnya sama Mirza. Bukan, kalau Pak Aliman ini tidak dokter, tapi makom kalau di dunia agama itu udah makom makrifat gitu. Makom makrifat itu kan sudah ya kalau di dunia pendidikan ya dokter. Iya. Kan syariat hakikat makrifat S1, S2, S3. Ya. Oke, Pak Dokter, silakan closing statement Pak Dokter. Closing statement langsung ke pokok Pak Dokter. Kalau barusan itu kayaknya masih belum direktur kalau barusan. Silakan closing statement terkait dengan stakeholder Fakultas Hukum, apakah itu ke mahasiswanya atau kepada pemerintah daerah atau kepada yang lain-lain, harapan dan juga apa yang diharapkan Pak Dokter. Pak Dekan. Ya tentu Pak Aliman, karena kita ini lembaga pendidikan, maka yang menjadi fokus tanggung jawab utama kami ya Fakultas Hukum itu adalah melahirkan lulusan-lulusan yang berkualitas yang dapat mengalirkan kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan kepada masyarakat, itu tentu. Nah, untuk melahirkan itu kan salah satu instrumen yang kita lakukan adalah memperbaiki kurikulum. Dan kebetulan saat ini kan ada momentum MBKM. Nah, ini kan bersamaan begitu secara simultan kita membenahi kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Nah, selain itu tentu adalah metode Pak Liman. Ya, metode juga harus kita perbaiki, harus kita terus lakukan inovasi-inovasi sehingga istilahnya capaian pembelajarannya itu sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan. Nah, itu untuk konteks melahirkan lulusan yang berkualitas dan berintegritas ya. Nah, di sisi yang lain, Fakultas Hukum secara institusional itu kan juga harus berperan. Tidak hanya melalui alumninya, tapi kelembagaan Fakultas Hukumnya untuk membantu menyelesaikan problem-problem sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu hukum seperti yang sudah saya utarakan tadi. Termasuk dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Pak Liman, karena ya seringkali masyarakat kita itu kan juga ingin kalau ada masalah apapun caranya harus menang kan begitu, itu kan akhirnya juga kardi bisa merusak ke sistem juga dan dampak jangka panjangnya kan juga buruk. Makanya hal-hal yang seperti itu kan juga menjadi tugas kita untuk menyelesaikan, termasuk ini Pak Liman. Nah, seringkali yang menjadi momok ya bagi investor untuk berinvestasi di Madura itu kan sisi security sisi keamanan. Urusan perpalakannya itu ya. Iya, jadi kadang ada sebagian kecil masyarakat kita itu yang masih berpikirnya jangka pendek Jadi bagaimana bekerja sebentar tapi menghasilkan untung yang banyak. Ya tentu dengan cara-cara yang melanggar hukum akhirnya kan begitu. Akibat dari perilaku seperti itu akhirnya kan Madura keseluruhan yang kena dampaknya. Nah, ini juga tugas kita bagaimana istilahnya ada transformasi human capital di masyarakat Madura Pak Aliman. Dari yang awalnya berpikir instan itu bagaimana berpikirnya tidak visioner. Jadi berpikirnya visioner,
dalam rangka untuk membangun kemajuan Madura dalam jangka panjangnya kan begitu. Saya kira itu Pak Ali. Makasih banyak Pak Dekan. Mudah-mudahan harapan dan juga mimpinya dengan prinsip kompaknya bisa segera terwujud dan mudah-mudahan tidak dengan waktu lama. Amin. Agar Menara Gading itu segera menjadi menara air. Lingkar Jatim mungkin nanti mungkin secara formal atau bagaimana teknisnya nanti kita bicarakan selain ini, dan ini juga disaksikan langsung oleh para pemirsa semua. Ini Pak Dekan yang bicara, yang punya kewenangan. dan disaksikan oleh banyak pemirsa, dan mudah-mudahan ini dalam bentuk dalam rangka untuk mewujudkan visi UTM menjadi menara air itu. Pemirsa Sandasan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.